melihat masa depan kami. Untuk itu kami Bapa, kami tidak akan pernah ragu untuk berjalan bersamamu Yesus. Untuk itu kami mau mengucap syukur, kami mau memuji muliakan nama-Mu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan hati kami, pikiran dan tubuh jiwa roh kami Yesus. Segala roh jahat, orang-orang yang jahat yang akan mengganggu kami dalam pendidikan nama-Mu, kami ikat, kami tungkit, kami patahkan kuasa mereka dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Sehingga kami pulang membawa kemenangan dan kami dapat membagikan setiap orang sekeliling kami Yesus. Namun memuliakan melalui kami Yesus. Mari semua yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Turut kemuliaan karena saya bagi Allah kita sekali lagi. Terima
setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan, beri kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang tulus seperti salib-Mu Tuhan. Beri kami mata seperti mata-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau lihat kami juga lihat Tuhan, sehingga kami dalam perjalanan kami tidak tersesat Tuhan, tapi kami terus boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami minta, berbicaralah pada setiap kami ya Bapa. Berbicaralah Tuhan, apapun yang Kau sampaikan kami dengarkan dengan sungguh-sungguh, kami pegang, kami kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami, dan segala hal yang jahat dan mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami akan kuasa mereka yang patahkan di dalam nama Yesus. Mereka tidak berani mengganggu kami Tuhan, mengintervensi jalannya pemberitaan firman ini, karena hanya ada Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Oh Rabi hamba-Mu Tuhan, Kamu bukan siapa-siapa Tuhan. Kami minta Tuhan yang berbicara melalui ilmu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Ubah hati kami, barui kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi beri pujian buat Tuhan sebelumnya. Terima kasih sekali lagi boleh mengantarkan kita semua ya, sebelum kita bersama-sama siap mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu ada yang datang ke tempat ini dengan membawa pergumulan, boleh angkat tangan. Yang datang ke tempat ini membawa pergumulan. Oh ya, malu-malu ya. Ada yang datang ke tempat ini dengan membawa satu harapan atau cita-cita? Ada ya. Ada yang mungkin datang ke tempat ini karena akhir-akhir ini sedang dilanda masalah. Gak masalah, semuanya sah-sah saja. Saya mulai sampaikan apa yang aku kerjakan dengan datang mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan adalah satu hal yang benar. Cinta Tuhan. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gembala yang terus memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Ibu saya bukan sarjana teologi, saya tidak sekolah teologi. Jadi ketika Ibu Gembala menunjuk saya, Pak, sampaikan firman Tuhan, saya bisa berdoa Tuhan beri saya hikmat supaya apa yang saya sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Itu satu tantangan sendiri dari puji Tuhan, Tuhan yang mampukan. Dan Bapak Ibu, kalau kita mengamati akhir-akhir ini ya Bapak Ibu ya, mungkin di akhir-akhir ini benar bukan setahun ke belakang juga kita mengalami secara ini saya bicara skala lokal ataupun skala nasional, kita mengalami berbagai macam permasalahan yang silih berganti. Pandemi belum selesai, ada bencana alam di satu tempat, sini belum selesai, ke tempat lain lagi, udah lari lagi ke tempat yang lain lagi. Wah, bertubi-tubi banyak. Dan sempat beberapa minggu lalu juga ada kembali terorisme naik ke permukaan, ada bom di gereja. Ya, yang terakhir ini yang miris juga prihatin, KRI Nanggala yang kokoh ya, di kota Jerman luar biasa, ada dua yang tipikal, satu cakra, satu Nanggala ini tiba-tiba hilang. Maka nanti malam ketika saya selesai menyusun firman Tuhan, saya lihat berita sebelum saya tidur, dinyatakan yang tadinya submissing, yang tadinya hilang, sekarang jadi subsing, hilang atau tenggelam karena beberapa serpihan pecahannya sudah diketemukan. Wah, ngeri sekali. Saya membayangkan Bapak Ibu, saya membaca sambil berkaca-kaca. Aku tadi juga saya berdoa dengan istri. Dan bilang saya kok sedih yang memikirkan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mereka sedang menjalankan tugas tiba-tiba harus seperti. Bayangkan Bapak Ibu, ketika itu mulai dinyatakan hilang, ya hilang dari radar, anggap saja blackout. Blackout istilahnya semua kelistrikan itu mati. Blackout itu kapal selam ini Nanggala ini hanya punya cadangan oksigen 72 jam 3 hari. Mereka detik demi detik, jam demi jam menunggu kapan waktunya habis. Dan bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dalam satu ruangan ya,
Tiba-tiba tahu oksigen akan habis, tinggal menunggu waktunya saja. Dan Bapak Ibu, mohon maaf saya sampaikan bahasa mudah-mudahan tidak terlalu kasar atau tidak terlalu menyakiti ibu-ibu atau siapapun. Ketika meninggal, contohnya dalam operasi tempur, konteks saya ditembak gas atau jatuh dari helikopter ketinggian, meledak, penderitaan sakit yang dialami itu cuma sekian detik, itu hilang. Tapi kalau kehilangan oksigen itu rasanya seperti orang dicekek, Bapak Ibu. Bayangkan, dan itu nggak hanya 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam dia mengalami itu semua. Bayangkan, dan opsi yang bisa diambil oleh komandan kapal selam hanya 2. Satu menunggu, yang kedua mungkin buka palkanya, ayo kita meninggal di tengah-tengah lautan. Barangkali dia meninggal. Ngeri sekali, Bapak Ibu. Saya ngeri sekali, Tuhan apalagi masalah yang Tuhan berikan atas kami gitu ya. Ngeri ya, Bapak Ibu ya. Kita berdoa supaya apapun, selamat atau tidak selamat, ya itu kehendak Tuhan. Saya berpikirnya Tuhan berikan, kalau ada anak Tuhan di sana, biarkan mereka menghadap Engkau dengan sukacita dan sejahtera. Mungkin dengan janjian, sekarang sudah waktunya tinggal beberapa menit, ayo kita berdoa, kita sama-sama pulang. Saya berpikir berhayal seperti itu supaya mereka tidak mengalami kesakitan yang terlalu ngeri sekali, Ibu. Dan ya ada lagi tadi pagi sedikit harapan, katanya masih memancarkan sonar sinyalnya mereka mode sinyal tempur saat itu. Kalau berarti belum black out sepenuhnya, dan informasi yang didapat kalau belum black out sepenuhnya masih ada kesempatan sekitar 1-2 hari. Mudah-mudahan ini bisa satu harapan baru sehingga rekan-rekan kita bisa ditemukan selamat. Karena kedalamannya itu 850 meter itu kayaknya. Kapal selam aja normalnya rata-rata tuh dia hanya bisa menyelam sekitar 300 maksimal yang paling bagus. Saya baca di Tatur buatan punya India itu dia punya sampai bisa 700 atau 600. Dan yang lebih susah karena kapal selam ini dibuat supaya tidak terlihat, terdeteksi sonar, radar, pesawat apapun itu, jadi semakin susah ditemukan. Lain dengan kapal biasa, dia bisa mudah ditemukan. Kapal selam memang dibuat untuk tidak mudah ditemukan. Wah, jadi kesulitan yang berlipat. Tapi kita terus doakan supaya orang-orang kita bisa selamat, tapi apapun itu yang terbaik dari kita. Ya saya sedikit baper lebih mohon maaf, tapi saya mau sampaikan supaya saya sedikit baik. Puji Tuhan. Yang mau saya sampaikan juga, ini menjadi dasar penyampaian firman Tuhan pada kesempatan kali ini, bahwa masalah dalam hidup kita itu, namanya orang hidup pasti selalu ketemu dengan namanya masalah. Mungkin baru selesai satu, besoknya muncul lagi. Dan itu masalah yang mungkin kita menganggap kategorinya kecil ataupun kategorinya besar. Tapi sebenarnya ketika kita mengikut Tuhan, tidak ada yang terlalu besar. Ya, cuma kadang mungkin kita salah dalam mengambil sikap, atau kita mungkin fokus dengan masalah dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan sama-sama mengajak kita semua untuk belajar mendahulukan Tuhan. Belajar mendahulukan Tuhan. Justru di momen-momen seperti ini, di mana masalah terus terjadi dalam hidup kita, kita mengalami satu belum selesai, menerima yang lain, dapat yang lain. Ini waktunya kita untuk belajar mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan. Sama-sama kita akan belajar tentang bagaimana mendahulukan Tuhan, Bapak Ibu. Karena mendahulukan Tuhan adalah satu hal yang penting, prinsip utama sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu amati di dalam 10 perintah Allah, apa yang pertama? Akulah Tuhan Allahmu, kemudian Tuhan berbicara, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah kita pengennya dinomorsatukan dan jadi satu-satunya. Tuhan tidak mau dinomor duakan, ditigakan, diempatkan, dilimakan, nomor sekian. Tuhan mau selalu menjadi yang pertama dan satu-satunya. Bahkan di Perjanjian Baru juga Tuhan katakan, bagaimana mungkin kau beribadah kepada Allah, tapi kau juga beribadah kepada Mammon. Tuhan tidak mau. Allah kita Allah yang cemburu, mau jadi satu-satunya. Nah,
ini penting Bapak Ibu, karena Tuhan inginkan aku jadi satu-satunya kata Tuhan. Maka kita harus belajar mendahulukan Tuhan dan menomor satukan Tuhan. Allah kita Allah yang didahulukan, Allah kita ingin dinomor satukan. Tuhan kasih perintah itu buat kita. Tetapi Allah kita Allah yang konsekuen Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar memberi perintah, jangan ada padamu, kamu harus beribadah padamu saja, gak boleh ada yang lain. Tidak hanya sekedar memberi perintah asal-asalan, sekarang dewe egois, tapi Tuhan juga berikan konsekuensi. Ketika orang itu mau mendahulukan Tuhan, Tuhan kasih konsekuensi seperti apa. Ketika orang itu tidak mendahulukan Tuhan, juga Tuhan kasih konsekuensi. Adil. Jadi Tuhan tidak cuma menuntut saja. Mungkin berbeda dengan kita ya, kadang-kadang nuntut terus, ini nomor satu, tapi nuntut terus kita lupa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Tapi Allah kita bukan Allah yang demikian. Allah kita berani memerintahkan kita. Akulah satu-satunya, dahulukan aku. Tapi juga Tuhan kasih konsekuensi. Adil. Ya. Apa? Seperti apa konsekuensinya? Kita buka bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Luar biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah, cari aku dulu, maka semuanya itu akan aku tambahkan kepadamu, kata Tuhan. Luar biasa. Ketika kita mau mendahulukan Tuhan, segala sesuatunya akan ditambahkan. Arti ditambahkan berarti kita sudah punya, dikasih lagi, berlebih-lebih Bapak Ibu. Bukan diberikan kepadamu, ditambahkan. Artinya ditambahkan, kita sudah punya, dikasih lagi. Berarti berkeliling. Wah, luar biasa. Allah kita Allah yang luar biasa. Ketika kita mau mendahulukan Tuhan, Tuhan kasih janji yang demikian. Dan bicara semuanya itu ditambahkan, tidak hanya sekedar materi, uang, kekayaan, kedudukan, tapi yang lebih penting juga ada damai sejahtera, sukacita, itu yang akan ditambahkan kepada kita. Jadi ketika Tuhan tidak berjanji kita tidak pernah mengalami masalah, betul. Tuhan tidak berjanji hidup kita akan selalu mulus, jalannya rata terus, tidak. Kadang-kadang akan Tuhan izinkan ujian terjadi, masalah terjadi, tujuannya untuk kebaikan kita. Karena segala sesuatunya pekerjaan Tuhan pasti baik. Nah, ketika kita menghadapi itu, dengan kita ditambahkan damai sejahtera, dengan kita ditambahkan sukacita, diharapkan kita mengalami hal kesusahan demikian, kita enggak jatuh, kita enggak terkurung dalam kesedihan, keputusasaan, karena ada damai dan sukacita. Itu juga ditambahkan dalam hidup kita. Luar biasa. Jadi apapun masalah kita alami, kita bisa happy, damai, sejahtera, tenang, sukacita, karena yakin Tuhan akan selesaikan sesuai dengan cara dan waktu yang tepat. Sebenarnya enak ya, kita mau mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan dalam segala hal, enak, tenang, mudah. Maksudnya enak, kalau bukan mudah, caranya susah. Dan ini akan kita bahas. Kenapa Tuhan sudah kasih janji yang begitu enak, yang jelas, janji Tuhan dia dan amin. Tapi kenapa seringkali dalam kehidupan kita masih mengalami yang namanya keputusasaan, kecewa, susah, nggak bisa maju, stagnan, bahkan malah mengalami kemunduran, yang kemudian malah membuat kita tidak mendahulukan Tuhan, tapi malah menjauh dari Tuhan. Kenapa? Tuhan kasih janji yang begitu luar biasa, kita bisa dengan mudah mengabaikan itu semua, lupa, malah menjauh dari Tuhan. Kok bisa seperti itu? Nah, kenapa ini yang menjadi permasalahannya, bro? Bukan Tuhan yang salah, ternyata kita, sikap kita mungkin yang selama ini belum benar, tidak sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu, saya mencatat ada beberapa hal yang membuat kita tidak mendahulukan Tuhan, yang kemudian kita menjadi jauh dari Tuhan, menomor sekiankan Tuhan dalam hidup kita. Boleh dicatat Bapak Ibu,
hal yang membuat kita kemudian menjadi lupa dengan Tuhan, lupa dengan janji Tuhan yang begitu luar biasa ini, dan kemudian menjauh dari Tuhan. Yang pertama, yang membuat kita menjauh, kesenangan kita, kesenangan duniawi kita, itu yang membuat hal yang pertama yang membuat kita lupa menjauh dari Tuhan. Ya. Karena kesenangan bisa membuat kita terlena. Ada orang yang ini waktunya buat Tuhan, tapi pas hari Minggu aku pas libur jatahnya mancing. Aku tak mendahulukan kesenanganku. Atau mungkin yang masih anak-anak muda, ini waktunya hari Senin contohnya, kaum muda, wah ini waktunya aku untuk main. Atau mengejar obsesi, kesenangan bagi dari obsesi. Aku besok ujian, aku gak belajar, nilaiku jelek. Lupa, kita dikasih waktu banyak oleh Tuhan. Kita seringkali alasan sibuk. Bukan masalah sibuknya, tapi kita gak mau memprioritaskan Tuhan. Alasan sibuk, gak ada waktu. Bukan masalah sibuknya, kita gak bisa memprioritaskan diri buat Tuhan. Itu Bapak Ibu. Semangat. Wah ini posisi saya harus nilainya bagus. Lupa, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Amsal berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan bukan karena kita rajin, tapi karena Tuhan. Masalah obsesi bagian dari kesenangan, hobi menghalangi. Bisa juga menjauh dari Tuhan kesenangan. Contoh, saya main musik. Saya senangnya main. Contoh, saya senang main drum. Ketika saya nggak main drum, nggak bisa, saya nggak dijadwal, saya nggak mau datang. Berarti pelayanan hanya karena memenuhi hobi, memenuhi kesenangan kita, nafsu kita sendiri. Kalau aku nggak dijadwal nyanyi, saya pengennya nyanyi, saya ada di atas mimbar, bisa tampil. Aku nggak dijadwal, aku nggak mau berangkat. Itu juga bagian dari kesenangan. Itu yang membuat kita lupa akan janji Tuhan, menjauh dari Tuhan. Makanya ya lawan yang ditambahkan ibu Hani. Maka kita kok sebelum stagnan. Itu yang pertama, kesenangan Bapak Ibu. Yang kedua, yang membuat kita lupa janji Tuhan, lupa untuk mendahulukan Tuhan. Lawannya dari tadi adalah masalah. Tadi kesenangan, yang kedua masalah. Masalah bisa membuat kita menjauh dari Tuhan, lupa untuk mendahulukan Tuhan. Ya, ini biasanya menjadi alasan klasik. Ya, orang yang punya masalah biasanya kita cenderung fokus dengan masalahnya, lupa dengan Tuhan kita. Ya mungkin masalah kita terlalu berat. Awalnya, respon awal manusia kita menghadapi masalah pasti dia akan manusiawi. Kadang-kadang kita merasa ini berat sekali Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pernah bilang sama Bapa, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Respon manusiawi wajar. Ketika menghadapi masalah pertama kali kita sepertinya terpuruk, wajar, kaget, wajar. Tapi jangan kemudian kita terlarut dan fokus hanya pada masalah itu, kita lupa janji Tuhan. Tuhan bilang, datang padaku, cari aku, dahulukan aku. Semua yang akan tambahkan padamu. Damai sejahtera aku berikan padamu, sukacita aku berikan padamu. Masalah berat aku yang kamu hadapi, kamu akan bisa lalui itu semua. Seringkali kita fokus pada masalahnya, lupa fokus pada masalah. Masalah ekonomi. Wah, Pak Andreas ini waktunya pandemi. Pak Andreas enak pegawai negeri, masuk gak masuk dibayar. Pak Andreas bisa ngomong seperti itu. Siapa bilang saya juga gak punya masalah dalam pekerjaan? Semua punya masalah. Konteks orang punya masalah masing-masing loh itu. Semua punya masalah. Seringkali kita beralasan, Tuhan ini waktunya minggu, mumpung minggu itu rame. Sekarang bulan puasa, sore bisa saya jualan. Atau hari Minggu saya omsetnya banyak dan sebagainya. Saya dapat lembur Pak, kesempatan lembur Pak, ini lembur. Susah Pak cari uang Pak dan sebagainya. Kembali lagi menyibukkan diri, lupa memprioritaskan Tuhan, beralasan dan sebagainya, lupa.
bahwa segala hal kita yang kita miliki, kita makan, kita minum, kita pakai, itu semuanya dari Tuhan, bukan dari jerih payah kita. Masalah ya menggagalkan kita untuk menerima janji Tuhan ketika kita fokus pada masalahnya, lupa dengan janji Tuhan. Masalah yang lain ada, Pak, saya mengalami, saya habis dibohongi, saya habis disabar, saya habis dikecewakan orang, ada sakit hati, Pak, saya datang ke gereja kok sepertinya gak ada damai sejahtera, Pak, saya memuji Tuhan mengangkat tangan kok susah sekali karena saya masih merasa sakit hati dengan seseorang. Ada yang seperti itu. Saya pernah, usah dijawab baik. Wah, sakit hati, saya gak mau datang ke gereja. Itu kesalahan kita, fokus pada sakit hatinya kita. Lupa Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada janji Tuhan seperti itu, kita lupa nggak baca itu. Yang diingat-ingat hanya fokus pada masalahnya, Pak. Ya, sakitnya tuh di sini, sakit banget, terus yang alami kok. Lupa dengan janji Tuhan. Mau sakit hati, kecewa, seberat apapun, datang pada Tuhan, Tuhan kasih solusinya, diringankan beban kita. Tapi seringkali kita lupa karena beratnya masalah, fokus pada masalah. Yang ketiga, ada tiga, sampai senangan. Yang kedua masalah, yang ketiga adalah kesombongan diri, kesombongan kita yang membuat kita lupa, tidak mendahulukan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Kesombongan kita, Bapak Ibu, ya, merasa pemikiran kita ini yang paling baik, merasa cara pandang kita ini yang paling benar. Aku pernah punya masalah, aku selesaikan dengan cara ini, berhasil. Lupa dengan bahwa itu sebenarnya pemberian Tuhan, mengandalkan pengalaman masa lalu. Aku bisa kok dengan cara seperti ini kok. Merasa pemikiran kita benar. Kita buka Efesus 2 ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Efesus 2 ayat yang ke-10. Minta tolong ya, Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu. Silakan Bapak bisa menyimak. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Segala hal yang ada di dalam hidup kita itu Tuhan sudah menaruh, dipersiapkan Allah sebelumnya, itu yang terbaik. Nggak usah kita membijaksanai dengan cara pikir kita sendiri. Aku punya yang lebih baik, Tuhan. Aku punya pemikiran yang lebih baik. Mengacuhkan apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan katakan kita buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Segala kita lakukan dalam kita ambil betul sudah dipersiapkan Allah, dan itu yang terbaik. Tapi seringkali kita masih menggunakan akal pikiran kita, keegoisan kita, kesombongan kita itu menjauh dari Tuhan. Ya tadi contohnya, konteksnya ke gereja atau saya melanjutkan usaha saya tak melakukan pekerjaan saya. Merasa wah ke gereja nanti apalagi sekarang bisa ada online, gampang ya bisa online. Aku tak kerja cari uang sebanyak-banyaknya mumpung hari Minggu. Toh Tuhan pasti mengerti lah keadaan saya. Buktinya kemarin-kemarin saya tidak ada masalah seperti ini. Kesombongan menganggap pemikirannya ya. Hati-hati loh Ibu. Kita terjebak dalam kesombongan kita lupa untuk mendahulukan Tuhan. Ngeri. Sama yang masih sekolah tadi yang saya singgung di depan. Aku belajar lah Tuhan, enggak belajar aku nggak bisa. Tuhan bisa nanti ya. Nanti saya tak baca Alkitab sendiri. Kan sama aja, berdoa sendiri sama aja. Menggunakan pemikirannya sendiri. Itu hati-hati loh.
Dan selanjutnya Bapak Ibu, ya, akibat ketika kita tidak mendahulukan Tuhan. Kita tadi sudah ngerti, sudah tahu hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, kesombongan. Dan sekarang akibatnya ketika kita menjauh dari Tuhan, karena mungkin ketiga hal itu kita kerjakan dalam hidup kita, ada akibatnya. Tadi saya katakan Allah kita Allah yang konsekuen. Orang yang mendahulukan Tuhan, Tuhan kasih konsekuensi. Orang yang tidak mendahulukan Tuhan, Tuhan juga kasih konsekuensi. Ada akibatnya. Apa akibatnya Bapak Ibu? Yang pertama, kita buka Hagai 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Hagai pasal yang pertama. Hagai perjanjian lama, Bapak Ibu, setelah sefanya. Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita baca, Bapak Ibu, saya kasih pendahuluan. Ketika kita tidak mendahulukan Tuhan, ketika kita menjauh dari Tuhan, hati-hati, karena akibatnya lebih dari apa yang bisa kita tanggung, Bapak Ibu. Nah, kita baca bersama-sama. Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat ini, hitungan ketiga dengan suara yang keras. 2, 3. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlubang. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 lanjut, ya Tuhan. Nah, itu yang ketiga. 2, 3. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ngeri, Bapak Ibu. Ngeri akibatnya. Ketika kita mengejar kesenangan, fokus pada masalah, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ini akibatnya. Ayat yang ke-6, saya katakan kamu menabur banyak, tetapi bawa pulang hasil sedikit. Makan gak kenyang, kamu minum gak puas, kamu pakai badannya gak hangat. Yang ayat yang 6, lebih ngeri lagi, kamu menabur banyak, bawa pulang, ya, tapi Tuhan menghembus. Karena apa? Tuhan bilang, kamu sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ini Hagai ini, pada masa Hagai berbicara ini, bukan kasih hikmat pada Hagai berbicara, perkataan dalam mulutnya, itu dalam masa-masa ketika bangsa Israel saat itu mereka diizinkan oleh Babel, ya, saat sebenarnya dari pemerintahan Kores, ya, Kores diberi perintah untuk kamu pulang sana, bangun rumah Tuhan. Oleh karena anak-anak Tuhan saya itu bangsa Israel sama Tuhan diangkat, diberi hikmat untuk duduk dalam posisi pemerintahan Babilonia, Babel. Ya, jadi kemudian Tuhan berikan satu berkat, kamu boleh pulang. Beberapa boleh pulang untuk membangun bait Allah. Nah, ceritanya ketika mereka dalam proses itu, mereka dalam perjalanan proses membangun, mereka diserang. Karena kan mereka bangsa Israel dibuang, mereka ditawan, ya, dibuang. Kemudian Yerusalem diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Ceritanya mereka mau bangun, ya biasa. Oh, aku udah di sini, aku udah di sini. Terjadi penyerangan oleh orang-orang di sana. Dan kemudian ketika ada masalah, mengalami satu kejadian itu penyerangan, yang kemudian mereka malah menggantikan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ini konteksnya semua dapat, ya, kesenangan. Oke, senang, aku senang. Dari pembuangan dia bisa kembali ke tanah perjanjian. Terus ada lagi masalah, diserang. Dia malah berhenti fokus pada takut nanti kalau diserang lagi. Kesombongan diri, dianggap udah ini yang bener lah, kita
tunda dulu, kita bangun rumah kita dulu, nanti kita udah mapan, baru kita bangun bait Allah, mengandalkan pemikirannya. Pakai komplit yang mereka kerjakan, dan itu salah. Bayangkan kalau kita catat dari mulai Kores sampai ke Darius, ya ini dibangun kembali pada masa Darius, itu waktunya 20 tahun, Bapak Ibu. 20 tahun mereka tidak mendahulukan Tuhan, malah maju dari Tuhan, sibuk dengan urusannya sendiri. 20 tahun. Bayangkan betapa murkanya Tuhan. Sudah dikasih berkat, suruh pulang, kasih kesempatan, mau pulang, ada masalah, takut, fokus pada masalahnya, lupa dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 20 tahun, lama. Kores, satu lagi raja, kemudian Darius kalau nggak salah. Sebenarnya saya nggak salah. 20 tahun. Betapa murkanya Tuhan. Nah, dan akibatnya luar biasa. Apa yang kita kerjakan sia-sia. Apa yang kita kerjakan dengan kita tidak mendahulukan Tuhan itu sia-sia. Kita mau kerja banting tulang, pagi sampai sore pulang ke rumah, sama Tuhan dihembuskan begitu saja. Kita kerja banting tulang dengan mengharapkan mendapat banyak, tapi katakan kamu hanya mendapatkan sedikit. Adanya kita lapar terus padahal sudah makan. Kita sudah berpakaian rasanya kok masih kedinginan terus. Ngeri Bapak Ibu. Dampaknya, akibatnya, konsekuensinya, kita tidak mendahulukan Tuhan. Segala yang kita kerjakan sia-sia. Makanya kenapa kok masalah kita nggak kunjung selesai? Kita diuji oleh Tuhan. Tuhan izinkan masalah terjadi, atau kadang-kala diizinkan terjadi seperti Ayub. Yang kita habis, Tuhan izin, saya izin ya, dia saya ganggu ya. Oke, lanjutkan, nanti jangan kamu bunuh dia. Diizinkan terjadi oleh Tuhan. Maksud Tuhan harapannya kita semakin mendekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan ganti itu. Katakan Ayub berapa kali lipat diganti? 2 kali lipat daripada apa yang dia miliki sebelumnya. Harapannya kita dikasih masalah, dengan kita mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan inginkan semakin anakku setia, anakku tetap mencari aku. Tujuannya itu, tapi kita diuji dengan masalah, kemudian kita semakin menjauh dari Tuhan, menggunakan akal pikiran kita, fokus pada masalah, malah masalahnya nggak selesai karena semakin kita mengerjakan, semakin sia-sia. Semakin kita berusaha, semakin gak ada dampaknya. Malah justru mungkin menjadi efek domino, timbul masalah-masalah yang lain. Maunya mengatasi masalah tanpa masalah, seperti pegadaian, malah jadi tambah banyak masalahnya. Karena kita gak mendahulukan Tuhan. Ngeri ya Bapak Ibu ya, menjadi perkenan bagi kita semua. Betapa dahsyatnya murka Tuhan kalau kita tidak mendahulukan Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita sedang dalam masalah, tetap cari Tuhan, tetap dahulukan Tuhan. Ya. Yang kedua, akibat yang kedua, Bapak Ibu. Akibat yang kedua, yang pertama saya lupa sampaikan, sia-sialah segala usaha kita. Yang kedua, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu akibat yang pertama ketika kita tidak mendahulukan Tuhan. Ya. Dan kemudian yang kedua, akibat yang kedua ketika kita tidak mendahulukan Tuhan. Kita buka Yunus, Bapak Ibu. Yunus pasal yang pertama. Bukannya mendahulukan Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Yunus telah membaca Perjanjian Lama. Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Yunus 1 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya bacakan, Bapak Ibu silakan simak, Bapak Ibu. Saya bacakan, silakan perhatikan. Ayat yang ketiga, 2-3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut,
Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi. Yang kedua, akibat yang kita dapat ketika kita tidak mendahulukan Tuhan dan bahkan malah menjauh dari Tuhan adalah orang di sekitar kita ikut kena dampaknya. Ketika kita tidak mendahulukan Tuhan, orang-orang di sekitar kita ikut kena dampaknya. Siapa yang kena paling dekat? Keluarga kita, Bapak Ibu. Ketika suami tidak mendahulukan Tuhan, istri anak-anaknya bisa kena. Istri tidak mendahulukan Tuhan, suami anak-anaknya bisa kena. Anak pun tidak mendahulukan Tuhan, orang tuanya bisa kena dampaknya. Orang yang terdekat dengan kita bisa kena dampaknya oleh karena kesalahan kita, oleh karena keegoisan kita, oleh karena kebodohan kita. Gak cuma keluarga, mungkin lingkungan sekitar kita juga ikut terkena dampaknya. Lingkungan pekerjaan kita juga ikut terkena dampaknya. Kita memimpin dalam satu perusahaan, dalam satu usaha misal, kok kenapa anak anggotaku di sini kok salah terus? Mereka gak bisa kerja dengan baik. Jangan terburu-buru menyalahkan mereka, barangkali karena kita juga tidak mendahulukan Tuhan. Jika itu terkena dampaknya. Ngeri ya. Salahnya Yunus, orang satu kapal ikut kena sampai membuang barang-barangnya. Harapannya bisa kapalnya lebih ringan. Akhirnya kita ada hal seperti itu. Satu wadah kena, ya satu tempat kena, keluarga tempat kerja sampai bingung ini masalahnya di mana? Masalahnya di mana ini? Sampai membuang segala habis banyak, masalahnya enggak selesai. Ngeri loh. Makanya dahulukan Tuhan, karena dampaknya kadang lebih berat daripada yang bisa kita tanggung. Ya. Seperti Yunus ini, salah dia, yang lain ikut. Mari belajar kita dalam keluarga, satu keluarga kita ajak sama-sama untuk mendahulukan Tuhan. Memang tidak akan sepenuhnya, ada satu waktu itu menjadi tanggung jawab dia sendiri, Bapak Ibu. Bila Tuhan sudah benar-benar buka tanggung jawabmu sendiri. Sama seperti siapa, Bapak Ibu? Daud, Salomo, dia berbuat salah. Kok biasanya Tuhan ketika suatu raja berbuat salah, seperti Saul mengatakan keturunanmu tidak akan lagi menjadi raja. Tapi ketika konteks Daud, Salomo akan begitu sayang sama Daud, dia malah berbuat salah. Ya, tapi tetap keturunannya tetap terus menjadi raja. Sampai pada Yesus Tuhan kita juga pun dia lahir dari garis keturunannya. Ya, ada kalanya memang akan ditanggung oleh personal itu sendiri. Tapi juga ada satu waktu itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari belajar saling mengingatkan satu dengan yang lain dalam ketemu keluarga. Ya, saling mengingatkan. Ayo dahulukan Tuhan, dahulukan Tuhan, dahulukan Tuhan. Anak-anak juga sama. Jangan anggap remeh bahwa keluarga kita hanya urusan orang tua kita. Kadang sama kita pun orang tua kita bisa kena dampaknya. Untuk itu dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Ya, ada dua dampak. Yang pertama, sia-sialah segala usaha kita. Apa yang kita harapkan tidak sesuai. Dan yang kedua, dampaknya orang-orang di sekitar kita pun akan ikut mengalami akibatnya. Itu konsekuensi ketika kita tidak mendahulukan Tuhan. Dan sekarang kabar gembiranya, Bapak Ibu, ketika kita mau mendahulukan Tuhan, apa saja yang kita dapat. Tadi kan, wah ngeri-ngeri sekali ya. Waduh, wah ngeri sekali Pak Andreas, ngeri sekali Tuhan. Tapi tenang aja, Tuhan Allah yang adil. Ketika kita mau mendahulukan Tuhan, akan ada hal yang luar biasa yang akan kita terima. Yang pertama, kembali ke Matius 6 ayat yang ke-33. Ya, Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, segala hal yang baik akan Tuhan
tambahkan dalam hidup kita ketika kita mau mendahulukan Tuhan. Ya, segala tadi saya sampaikan, bahkan tidak hanya masalah materi, tapi juga damai sejahtera, sukacita. Tuhan tambahkan sampai berlimpah-limpah. Sudah punya ditambahi lagi. Luar biasa. Yang pertama, kita akan ditambah-tambahkan segala hal yang baik dari Tuhan. Berarti otomatis kita boleh mengalami masalah, tetapi kita tidak akan kehilangan damai sejahtera, sukacita, karena yakin Tuhan akan selesaikan itu tepat pada waktunya sesuai dengan cara dan maunya Tuhan. Yang kita kerjakan hanya tinggal terus mendahulukan Tuhan. Yang kedua yang didapat, ya, Hagai 2 ayat yang ke-20. Kembali lagi ke Hagai. Hagai 2 ayat yang ke-20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberikan berkat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan katakan ketika kita mau mendahulukan Tuhan, uji aku. Oh, lumbung masih kosong. Apa hasil pertanianmu belum berbuah, pundi-pundi masih kosong. Uji aku. Mulai dari hari ini, ketika engkau mendahulukan aku akan memberikan berkat. Itu kata firman Tuhan. Aku akan memberikan berkat. Tuhan katakan itu sendiri dengan tegas. Ketika kamu berubah dari hal yang jahat tadi, tidak mau mendahulukan Tuhan, kita mau berubah mendahulukan Tuhan, aku akan memberikan berkat. Dan berkat yang dari Tuhan bukan yang tadi hasil jeripaya kita, kumpulkan banyak sampai ke rumah hilang, makan gak kenyang. Berkat Tuhan kita makan kenyang, bahkan gak harus makan berlebihan, Tuhan bisa bikin kita kenyang. Selalu haus kita, rasa haus apa kita Tuhan penuhkan, Tuhan puaskan. Nah, ketika Tuhan yang katakan memberi berkat, mau berubah, ambil komitmen untuk mendahulukan Tuhan, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu akan terima berkat. Kata firman Tuhan, kita semua akan terima berkat. Kita mau mendahulukan Tuhan. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi akan kita bahkan segala yang baik. Yang kedua, kita akan menerima berkat. Yang ketiga, kita buka Daniel 1. Firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tapi kemudian berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Ayat yang ke-12 langsung saya lanjutkan. Kata Daniel kepada pegawai istana, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ayat 13, sudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Lanjut kepada ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, cukup panjang saya bacakan, harus lengkap. Bapak Ibu, yang ketiga adalah ketika kita mau mendahulukan Tuhan, kita akan beroleh hikmat
yang akan membantu kita mengatasi persoalan hidup kita. Ada amin? Kita akan mendapatkan hikmah. Bayangkan, ya, ceritanya ini Babel sedang butuh banyak pegawai kerajaan, sampai mereka kemudian mengambil rekrutmen dari orang-orang Yehuda di pembuangan, dipilih, dididik. Kalau zaman sekarang mungkin masuk akademi, dididik, kemudian setelah pada mereka sudah tinggal dalam istana, ceritanya mungkin magang gitu ya, dalam istana, kemudian setiap hari makan dengan senapan raja yang mana menurut hukum orang Yahudi itu najis, ya, ada anggur di sana, memabukkan dan sebagainya. Ya, kalau saya berpikir mereka dalam situasi sulit. Kalau mereka menentang pasti bisa kena hukuman. Tapi Tuhan beri hikmat kepada mereka dengan menjawab, uji saja, ya, tahu tepakan seperti ini nanti beberapa waktu kamu lihat, Bapak lihat nanti, perbedaannya ada nggak saya dengan yang lain? Gimana Pak? Beri hikmat oleh Tuhan, itu datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Akhirnya, singkat cerita, mereka tetap mendahulukan Tuhan, tidak mau hidupnya bercela di hadapan Tuhan, tidak mau dirinya najis di hadapan Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan. Dan akhirnya dikatakan bahwa mereka justru jauh lebih segar, jauh lebih fresh, jauh lebih baik perawakannya daripada yang lain. Dan dikatakan Tuhan memberi mereka pengertian dan hikmat jauh lebih daripada yang lain. Bahkan dikatakan Daniel itu ada sampai tahun pemerintahan Kores. Ingat kembali lagi tadi firman di awal, Kores ini yang mengeluarkan perintah untuk bangsa Israel kembali ke Yerusalem, kembali ke Israel. Silakan. Ada hubungannya, Bapak. Berhikmat untuk mengatasi persoalan. Tidak hanya persoalan pribadinya, bahkan persoalan bangsa Israel pun Tuhan selesaikan. Diizinkan kembali membangun baik. Bayangkan. Dan kita mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, tidak tergoda dengan hal duniawi yang dunia tawarkan, anggur manis, bukan anggur merah. Dengan makanan yang enak, saya yakin santapannya raja nggak mungkin, makanya tiwul, pasti uangnya enak, kan gitu. Gambarannya tentang kesenangan duniawi. Mereka mau kesampingkan itu semua, tetap mendahulukan Tuhan, tetap berhikmat mengatasi persoalan demi persoalan. Kalau kita baca Daniel, berikut 3 orang Sadrak Mesyak Abednego sampai harus dimasukkan ke perapian. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau menyembah patung yang aku buat? Kenapa kamu nggak mau menyembah? Kamu mau dihukum? Jawabannya apa? Bukan dikasih hikmat, bukan iya aku nggak mau menyembah. Terus mau apa? Dia menjawab itu, dikatakan buka aja Bapak Ibu. Yang dikatakan di sini, nah, saya akan bacakan Bapak Ibu. Daniel 3:16. Lalu Sadrak Mesyak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Gak ada gunanya Raja. Saya menjawab, ya saya nggak mau menyembah. Terus mau apa? Jawabannya dia langsung berserah pada Tuhan, kembali lagi berserah pada Tuhan, mendahulukan Tuhan. Katakan jika memang Allah yang kami sembah Tuhan yang luar biasa, Dia akan sanggup melepaskan kami dari perapian. Sama dengan konteks, kamu tak kasih masalah, ini waktunya pas ini. Hari Minggu misal, kamu bisa dapat hal yang lebih ketika kamu bekerja misalnya, ketika kamu menjalankan usaha, waktunya ibadah, kamu kesempatan dulu. Iblis mencoba mempengaruhi kita. Harusnya jawaban kita sama seperti Sadrak Mesyak Abednego. Gak ada gunanya aku memperhatikan engkau iblis. Kalau Allah yang aku sembah sanggup membuat masalahku selesai, aku berserah saja sama Dia. Sama sebenarnya kan konteksnya. Seringkali kita Tuhan kasih hikmat, memberi kita jalan untuk mengatasi setiap persoalan kita ketika kita mendahulukan Tuhan. Kita nomor 1 dengan Tuhan, Tuhan akan beri hikmat yang luar biasa. Tidak hanya tadi akibatnya, kan tadi pertama akibatnya apa yang kita kerjakan sia-sia untuk kita personal, dan akibat dalam keluarga kita, dalam lingkup kita. Ketika kita mau mendekat dengan Tuhan, Tuhan beri hikmat.
Masalah kita pribadi, masalah dengan sekitar kita, orang dekat kita pun Tuhan selesaikan dampaknya total, komprehensif, semuanya. Ada amin? Mau mendahulukan Tuhan? Mau mempersatukan Tuhan? Terimalah berkat Tuhan yang akan ditambah-tambahkan terus, dan terimalah hikmat Tuhan. Akan terus berhasil mengatasi masalah demi masalah. Dan kau tidak akan mudah jatuh ke dalam kesenangan duniawi, dan kau tidak akan menjadi sombong, tapi akan terus mengandalkan Tuhan. Amin. Sekali lagi amin. Beri kemuliaan yang luar biasa buat kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari Bapak Ibu, kita biarkan firman Tuhan itu terus tertanam dalam hati kita, jadikan rema. Dan kita menghadapi persoalan, kita menghadapi perjalanan hidup, kita bisa aplikasikan dan kerjakan dalam hidup kita. Percaya yang terbaik Tuhan selalu sediakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik lain nyembah untuk ke depan. Bapak Ibu silakan bersatu sejenak, ambil waktu karena merenungkan kembali betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan janjikan satu hal yang luar biasa ketika kita mau mendekat pada Tuhan. Ketika kita mau mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan katakan segala yang baik aku akan tambahkan kepadamu anakku. Berkat aku akan berikan kepadamu anakku. Hikmat aku akan berikan kepadamu. Luar biasa kasih Tuhan terhadap kita baik. Namun seringkali yang menjadi permasalahan adalah kita lupa dengan janji Tuhan, yang kemudian membuat kita tidak mendahulukan Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Mulai saat ini, mari siap kita mengambil satu komitmen. Kalau aku hidup Tuhan, aku mau hidup hanya untuk Engkau ya Bapak. Kalau aku hidup Tuhan, aku mau hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Bila hatiku hanya terus memandang kepada-Mu Tuhan. Dan aku percaya dunia, apapun juga, kesenangan, persoalan, kesombongan tidak akan bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan berharapan. Kami mau ikuti kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Tuhan mau nyatakan janji kami, nyatakan janjiku kepadamu. Katakan di nama Tuhan, kalau aku hidup, ku hidup bagiku, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Bapak Ibu, sebagai manusia biasa, kita seringkali terjatuh di dalam dosa, membiarkan hidup kita menjauh dari kasih kemurahan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa untuk mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita malah menjauh dari Tuhan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, sebagai manusia kita pernah melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita imani dan percayai, Allah kita Allah yang mengampuni. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka berbuat salah, dengan segera mereka mengambil satu sikap. Ketika Tuhan menegur mereka melalui Hagai, mereka mengambil satu sikap, Tuhan ampuni kami. Dan saat ini kami mau belajar mendahulukan Engkau Tuhan. Kami mau mendahulukan Engkau Tuhan. Saat ini mari Bapak Ibu, kita katakan kepada Tuhan dengan satu komitmen yang sungguh. Tuhan akan ampuni segala dosa kita.
segala pelanggaran kita. Kasih-Nya begitu besar buat kita. Tidak usah kita takut, malu. Tuhan akan ampuni kita. Dan katakan, aku mau mendahulukan Engkau Tuhan. Maka pemulihan demi pemulihan akan kita terima, Bapak Ibu. Pembaruan dalam hidup kita akan terima, Bapak Ibu. Apapun masalah kita hadapi, pergumulan kita hadapi, masalah ekonomi, keluarga akan terus dipulihkan, Bapak Ibu. Hubungan keluarga kita dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan. Dahulukan Tuhan, datang pada Tuhan saja, direndahkan hati dan diri kepada Tuhan, ampunikan. Aku mau mendahulukan Engkau, Tuhan. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu, Tuhan. Aku melihat apa yang Kau lihat. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kami. Terima pengakuan kami, Tuhan. Terima pengakuan kami. Haleluya. Yesus dalam sudah memberikan berkat-Nya bagi setiap kami. Biarlah online yang akan berjalan pada hari ini, Tuhan akan taruhkan sesuatu untuk membangun setiap jemaat. Mereka yang tidak bisa hadir berbaring di rumah karena sakit, mereka boleh mengikuti ibadah online. Tetapi mereka yang sehat, kami percaya ada kerinduan untuk ada di dalam rumah Tuhan, bersyukur, menaikkan pujian, dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk kami boleh melihat dan mengalami mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami. Juga terjadi bagi rumah Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Untuk kami keluar menjadi terang. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati Bapak Andreas Angga lebih lagi Tuhan. Untuk Tuhan pakai dimanapun mereka melayani, Tuhan akan memberkati. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah diserahkan oleh anak-anak Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Kau akan memberkati persembahan ini. Kami percaya persembahan ini akan kami gunakan untuk operasional gereja ini, sehingga gereja ini akan menjadi gereja yang maju, yang dapat mengerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan sedang taruh di dalam gereja ini. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang memberi, Tuhan akan memberkati berkali lipat apapun yang mereka berikan bagi Tuhan. Makanan-makanan mereka berikan, uang-uang yang mereka berikan, doa-doa mereka yang Tuhan Kau berikan bagi setiap kami akan menerima berkali lipat. Kami percaya Tuhan, ibadah anak sekolah minggu, ibadah kaum muda, ibadah nanti sore, Tuhan Kau akan memberkati setiap jemaat-Mu bisa bergabung untuk menikmati berkat Tuhan di
dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kebaktian KKA untuk kepengurusan kematian ini, Tuhan akan taruhkan orang-orang yang khusus Tuhan, yang terpanggil untuk melayani. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan, bagi setiap ibadah-ibadah yang Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk setiap jemaat Tuhan, untuk bergabung di dalamnya, untuk menikmati mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus, sehingga sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai di dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring karena sakit. Tuhan, Kau memberikan pemulihan bagi kesehatan mereka. Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan, supaya mereka Tuhan boleh menikmati sukacita Tuhan penuh di dalam kehidupannya. Terpujilah bagi nama Tuhan. Biarlah kami boleh pulang dengan sukacita dan berkat yang dari Tuhan sudah kami terima, dan kami akan menikmatinya sepanjang hidup kami. Mari kita akan angkat tangan kita. Terimalah berkat mendahulukan Tuhan di atas segala sesuatu. Berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan setiap kami, dan berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah akan mengalir di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.